Nah, gimana ceritanya, gimana caranya supaya kamu bisa dapet gear yang sesuai dengan kriteria kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton video admin yang sebelumnya soal ketentuan untuk merubah core atribut dan juga atribut serta optimization atau optimasi untuk setiap gear ataupun senjata. Nah, kali ini admin akan coba bagikan satu hal yang ya bisa dibilang tambahannya lah ya. Mumpung admin inget, jadi admin bikin aja langsung videonya. Karena kalau sudah ketumpuk video lain, ya bakal lupa juga bakal bahas ini. Jadi admin langsung saja buat videonya. Oke, untuk bahasan kali ini yaitu soal ini nih. Admin kan kemarin jelasin soal contohnya aja mask ini atau topeng. Nah, topeng ini kan ya seperti yang admin bilang di video sebelumnya, itu bisa diubah untuk core atributnya atau atributnya. Dan itu cuma satu kali kesempatan. Sekali kamu merubah core atribut, contoh aja, ya selamanya kamu hanya bisa merubah core atribut itu dari armor ke weapon damage ataupun ke skill tier atau kembali lagi ke armor. Kalau misal sekali kamu sudah mengubah atribut, maka cuma atribut saja yang bisa dirubah. Entah itu ke critical hit chance, ke critical hit damage, atau mungkin ke hazard protection, dan lain sebagainya. Intinya cuma bisa sekali ya, merubah dari setiap ini, entah itu core atribut atau atribut. Nah, gimana ceritanya, gimana caranya supaya kamu bisa dapet gear yang sesuai dengan kriteria kamu. Contoh nih, contoh aja ya. Di sini admin contohnya, kemarin itu sampai admin mondar-mandir bolak-balik ke meja, ke countdown terutama ya, untuk bisa mendapatkan gear ini, gear everyday career. Ya, everyday career dari Bellstone Armory. Ya, sebenarnya kalau everyday career aja mungkin bakal dapet ya kalau kita set untuk di countdownnya sendiri. Tinggal kamu set aja ke countdown seperti ini, lalu ubah ke misalkan ke body armor atau ke Bellstone Armory. Biasanya bakal dapet, asalkan bukan gear langka, itu bakal dapet everyday career ini dari Bellstone Armory. Cuma yang admin cari adalah yang bener-bener atributnya itu critical hit damage dan critical hit chance. Kenapa? Ya karena itu persyaratan yang admin butuhkan untuk bisa nge-build ya gear yang lengkap, yang khususnya untuk adanya Bellstone Armory everyday career ini. Kebanyakan admin dapatnya itu adalah atributnya itu entah itu incoming repair, entah itu skill tier, entah itu hazard protection, headshot damage, macam-macam lah pokoknya. Atribut itu sistemnya acak ya. Kalau core atribut itu tetap dia, tapi atribut itu acak. Nah, setiap kali kita dapat itu acak, padahal ya kita tadi butuhnya critical hit damage dan critical hit chance. Ya mau nggak mau admin harus cari yang minimal satu diantaranya itu adalah critical hit damage atau critical hit chance. Misalkan untuk everyday career ini, admin dapat yang atributnya itu hazard protection dan juga critical hit chance. Nah, itu ada yang admin ambil. Hazard protectionnya tinggal admin ganti saja. Ini dia contohnya ya. Sebelumnya itu bukan critical hit damage, tapi ya entah itu hazard protection atau armor regen atau health atau explosive resistant dan sebagainya. Ya, karena ada satu kriteria tadi, yang penting ada diantara itu critical hit chance atau critical hit damage, maka kalau ketika admin dapat armor, ada critical hit chance, di atas sini ada hazard protection misalkan atau armor regen, admin ambil. Tapi kebanyakan admin dapat pada saat itu, RNG-nya pada saat itu, dapatnya selalu core atribut armor, atributnya ini justru, yaitu tadi, armor regen, hazard protection, health, dan sebagainya. Sedangkan untuk atribut kedua itu bukan critical hit chance, tapi yang lain lagi. Semisal ini headshot damage, weapon handling, dan lain sebagainya. Ya, ujung-ujungnya admin harus mondar-mandir ke ya countdown. Karena tempat itulah yang paling cepat dan aman untuk bisa mendapatkan gear dengan atribut yang sesuai. Ya, sesuai dengan yang admin sebutkan tadi, karena untuk merubah core atribut dan atribut itu cuma satu kesempatan, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kamu nggak dapat atribut yang sesuai kamu inginkan, contohnya di kasus ini, admin ngincer critical hit damage atau chance, keduanya ini kalau misalkan hanya dapat satu kriteria, tinggal admin ubah karena punya satu kesempatan, itu mau nggak mau kamu harus
ke meja ini kalau punya blueprintnya, atau ke countdown, itu yang paling mudah. Atau misalkan mau juga ke summit juga bisa. Atau kamu ke open world seperti ini. Lihat targetnya apakah ada di sini. Kalau misalkan ada, misalkan kamu yang sedang cari itu adalah Umbra misalkan. Atau di sini, apa di sini? Ya Gila Guard misalkan. Nah itu kamu farming di situ. Kalau ke Dark Zone boleh aja sih sebenarnya. Walau tetap aja ya bakal dapat atau enggaknya tergantung ya. Tapi kalau mau aman lebih cepat ya ke sini. Ke countdown. Jadi admin bolak-balik seharian itu nyari gear ini. Everyday career Belson Armory dengan atribut critical hit chance atau critical hit damage. Ya entahlah pada saat itu cuma dapatnya selalu yang core biru dan lain sebagainya. Nggak dapat. Susah banget dapatnya. Dan untuk ini sekarang admin bikin video ini, admin sedang mencari untuk ini nih. Harness Armor dari Fenris Group AB dengan atribut critical hit chance dengan critical hit damage plus talent obliterate. Ya. Admin selalu dapatnya itu yang seperti ini. Nah, dapatnya itu ini, hazard protection, hold, talentnya sudah bagus, obliterate. Tapi itu tadi admin butuhnya atribut critical hit chance dan critical hit damage. Walaupun diubah itu cuma bisa satu ya. Ini belum diubah nih tandanya nih. Kalau yang sudah diubah itu cirinya dia punya icon itu tuh, kunci dengan obeng. Itu tandanya admin sudah pernah merubah dan cuma bisa merubah satu kali. Nah. Dan ini talentnya beda ya. Talentnya itu kalau yang ini adalah Vanguard. Sedangkan ini belum admin ubah. Tapi itu tadi atributnya hazard protection dengan hold. Pada admin butuhnya critical hit chance dan critical hit damage. Dan untuk core atributnya pinginnya admin kalau misalkan dapat atribut dari Fenris Group AB ini itu critical hit chance dengan critical hit damage dan talentnya obliterate. Core atribut ini pingin admin ubah menjadi armor. Nah, armor. Berhubung admin nggak dapat, jadilah admin pakainya itu yang ini. Core atribut weapon damage, atributnya critical hit chance dan 2 critical hit damage. Ya, admin sudah ngabisin banyak material di meja crafting ini untuk dapetin body armor dari Fenris dengan talent obliterate dan atribut critical hit chance dan critical hit damage. Jadi memang kita punya satu kesempatan untuk merubah core atribut maupun atribut di gear kamu. Tapi ya sisa lainnya adalah gacha ya. Game ini penuh dengan gacha. Entah itu mungkin di kosmetik seperti ini. Ini kan gacha juga nih. Nah yang seperti ini gacha. Yang seperti ini kalau kamu cek di inventory ini juga gacha. Termasuk gear juga. Tapi bedanya kalau kamu ke apparel di bagian ini kan gachanya juga dapat ya. Tapi kamu juga bisa beli sebenarnya dengan menggunakan uang asli. Tapi nanti uang aslinya akan dibelikan premium kredit, tapi untuk gear itu syukurnya nggak pakai uang ya. Kita harus gacha dengan cara farming di open world, di countdown, di summit, atau di DZ. Intinya kalau kamu pingin nyari atribut yang sesuai dengan keinginan kamu, tapi tadi hanya punya satu kesempatan untuk merubah, dan nggak dapat ya mau nggak mau kamu harus sering-sering farming. Ya, farming itu nanti bakal dapat gear atau senjata yang kamu inginkan. Kalau atributnya sesuai, ya bagus. Tapi kalau nggak sesuai, iya farming lagi. Ya ujung-ujungnya mirip kayak gacha. Gacha yang berasa banget di meja ini nih. Contohnya, nih di bagian chest misalkan. Admin praktekin aja ya. Admin pingin dapat yang itu tadi. Fenris, ini dia. Tapi admin pinginnya itu adalah atributnya critical hit damage, critical hit chance dengan talent obliterate, langsung tiga-tiganya. Itu yang susah. Nih admin crafting, apakah dapat? Nah kan dapatnya lihat atributnya critical hit damage, kemudian hazard protection, talentnya trauma. Gak dapat itu, gagal itu. Ya gagal kalau menurut admin ini gagal karena gak sesuai dengan target. Jadi admin ulang lagi. Padahal setiap mengulangi crafting ini butuh cost atau biaya. Lihat kredit dia butuh. Fenris Group AB dia juga butuh seramik, butuh karbon, butuh protective fabric. Ini juga harus didapatkan dengan cara farming atau kamu beli menggunakan poin.
Ini admin coba crafting lagi, siapa tahu saat bikin video ini justru berhasil. Gagal lagi, lihat atributnya. Hazard Protection, Weapon Handling, dengan talent Empathy Resolve. Ya, untuk gear atau senjata ya, lebih tepatnya admin sebut di sini gear ya. Untuk gear, contohnya di sini Fenris aja. Untuk gear yang tidak tulisan kuning, yang tulisannya putih, contohnya di sini Fenris Group AB, Harness Armor Replica itu kan tulisannya putih tuh. Dia akan bisa berubah baik itu atribut maupun talent. Tapi untuk gear yang tulisannya kuning seperti Everyday Career itu kan tulisannya kuning tuh. High end, kuning intinya tulisannya. Dia yang tetap itu adalah talent yang nggak akan bisa berubah. Nggak akan bisa berubah talent ini. Talent ini sudah dikunci ya. Talentnya itu talent perfect sehingga nggak bisa lagi diubah-ubah. Jadi misal di sini untuk Everyday Career itu dia dapat talent perfectly efficient. Itu talentnya sudah mati ya, sudah dikunci, sudah paten, nggak bisa dirubah. Jadi kalau kamu misalkan dapat Everyday Career atau nyari Everyday Career, contoh aja, itu yang kamu perhatikan cukup atribut saja. Karena talentnya pasti perfectly efficient, nggak ada yang lain. Tapi untuk gear yang tulisannya putih, itu parameternya bisa berubah, atributnya bisa berubah, talentnya bisa berubah. Contoh aja di sini Fenris, itu ada talent yang Obliterate, ada juga yang Vanguard, ada juga yang Trauma, ada juga yang Empathic Resolve. Ya, jadi kalau kamu pengen dapat atribut yang sesuai, talent yang sesuai di gear kamu, ya mau nggak mau, gunakan satu kesempatan merubahnya, dan sisanya yang lain gacha, farming, atau langsung ke meja crafting ini. Yaitu based on pengalaman admin ya, kalau keliru silakan koreksi, namanya juga admin, main game ini juga baru berapa jam ya. Masih player baru lah di game ini. Walaupun sebenarnya sudah belinya lama, tapi admin banyak anggurin aja. Karena admin, ya itu tadi, main game tembak-tembakan ini awalnya pusing ya kepala. Cuman lama-kelamaan terbiasa dan akhirnya suka juga dengan game ini. Ya, semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.